What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out gang? Ini anak Pacers sih beneran gak ada matinya loh guys. Tadi di kuarter keempat energinya mereka sih masih top banget sih. Dan lagi-lagi mereka mengalahkan New York Knicks at home. Dan juga sekarang udah unggul 2-0 di Eastern Conference Finals. Dan OKC juga dalam situasi yang sama sih. Tapi bedanya mereka menangnya di home ya. Mereka juga kemarin berhasil mengalahkan Minnesota Timberwolves lagi. Dan juga up to 0 di Western Conference Finals. Jadi kedua tim ini sekarang tinggal 2 kemenangan lagi untuk bisa saling bertemu di NBA Finals. Ini dua tim yang nge-trade Paul George loh guys. Dua tim yang nge-trade Paul George dan mungkin aja keduanya akan masuk NBA Finals yang artinya adalah Clippers gue gilirannya tahun depan guys. Tahun depan giliran Clippers gue masuk ke NBA Finals karena kita juga nge-trade Paul George ke 76ers. So itulah topik-topik di kelas Time Out hari ini. Once again, thank you so much guys for always supporting Time Out. Untuk kalian semua 9.000 orang gue lihat 2 episode terakhir 9.000 nih yang nonton nih. So I really appreciate everybody. Kalian itu adalah the real Time Out gang, man. So I got so much respect for everybody yang masih nonton. So hopefully everybody juga having a great weekend right now. And once again, thank you so much. Big shout out to everybody. Big shout out to all my members as well. Thank you so much for always supporting my channel. Kalau gitu langsung aja lah kita masuk ke topik pertama. Gue nggak pernah lihat tim yang energinya kayak Indiana Pacers. Man, tadi di kuarter 4 tuh semua pemainnya masih sprint, guys. Masih nge-sprint semua untuk offense, untuk defense masih hustle banget. Dan itu kenapa para pemain New York Knicks tidak ada yang bisa keep up dengan pace-nya Pacers. Pacers akhirnya menang 114-109 dari New York Knicks again di Madison Square Garden. Dan mereka hanya butuh 2 kemenangan lagi untuk bisa lolos ke NBA Finals untuk pertama kalinya sejak tahun 2000 ya, ingat gue. Terakhir itu Pacers melawan Lakers kayak di Finals. Like I said, Eastern Conference lebih seru guys. Lebih seru. Main itu juga katanya viewersnya itu paling tinggi untuk Game 1 ECF. Jadi ya sekarang so far menyelamatkan ratingsnya untuk NBA. Kita ngomongin sejarah dulu ya guys ya. Sejarahnya Knicks itu belum pernah menang sebuah series saat lagi down 0-2 terlebih dahulu. Rekornya adalah 0-14. Jadi ini yang sangat paling mengkhawatirkan, juga sangat red flag sekali untuk New York Knicks. Beda banget sama Indiana Pacers. Indiana Pacers itu belum pernah kalah di dalam sebuah best of 7 series saat sedang unggul 2-0. Rekornya adalah 9-0 untuk Indiana Pacers. So itu not looking good untuk New York Knicks. Dan ini kalau halnya pertama kalinya juga New York Knicks itu kalah back-to-back game 1 dan juga game kedua at home di Madison Square Garden di dalam sejarah mereka bertanding di playoff. Untuk Pacers, this was their 6th straight road win di playoff kali ini. Ini juga rekor juga untuk franchise mereka. Sedangkan untuk Knicks ini adalah kekalahan kelimanya mereka at home di playoff kali ini, dan itu juga rekor guys untuk most ever. So yeah, itu adalah sedikit sejarah aja sih, tapi kita akan langsung aja bahas tentang kuarter keempat. Yang jadi pertanyaan pertama adalah kenapa campaign yang main di awal kuarter keempat? I know si Jalen Brunson capek. Jalen Brunson kalau halah udah main 30 dari 36 menitnya, tapi menurut gue when your season is on the line, ini kayak on the line lah menurut gue lah ya, karena kalau lu down 0-2 going to Indiana sebenarnya emang sulit banget sih. Jalen Brunson menurut gue harusnya mainin aja sih, karena saat Jalen Brunson keluar di awal kuarter keempat itu si Indiana Pacers made a run. Mereka itu made a kalah 13-4 run, jadi langsung beda 9 poin saat lagi si Jalen Brunsonnya masuk lagi ke lapangan. And Cat juga duduk ke Stips mau mainin si Mitchell Robinson. Actually Mitchell Robinson not bad lah. He made a good impact defensively dan juga membantu untuk reboundnya New York Knicks. But dia adalah the weakling lah untuk offense ya. Tadi juga sempat mau hack Robinson, tapi akhirnya cuma sekali doang. Seingat gue tadi si ini Pacers. I know si Cat juga mainnya lagi nggak gitu bagus hari ini, walaupun dia tadi selesai dengan berapa ya, gue nggak ketemu nih statsnya, tapi yang pasti I know tadi Cat itu the worst, minus 20 di pertandingan kali ini.
But kalau gue jadi Tom Thibodeau tadi, gue akan tetap mainin Cat and Jalen Brunson for the whole fourth quarter. Gue nggak peduli, lalu juga udah biasa kan mainin pemain lo heavy minutes. So I will run them to the ground sih. Itu adalah hal pertama yang tadi tentang rotasinya si Jalen Brunson dan juga si Karl Anthony Towns. Lalu berikutnya of course saat si Aaron Nesmith melakukan free throw, itu gila. Pertama gue respect lah untuk Aaron Nesmith. Itu ditonton sama satu Madison Square Garden, game cuma beda 1 poin, game on the line, tapi dia bener calmly, tenang banget bisa sank 2 free throws untuk Indiana Pacers. Nah itu sisa 14 detik. New York punya timeout, tapi mereka decided, Tom Thibodeau bilang, gue gak mau timeout, just play open court. Jadi Jalen Brunson yang bawa bola obviously, karena dia adalah pemain yang paling clutch di NBA, he won the award this year. So Jalen Brunson karena sisa 14 detik dia takut di foul sama Indiana Pacers, that's why he pulled up from really deep, dan juga menurut gue agak buru-buru, dan bolanya akhirnya tidak masuk. So Jalen Brunson was not clutch for the New York Knicks hari ini. Kalau gue, again, if I was Tom Thibodeau, I would call a timeout. I will call a timeout. I will set a play. Mungkin Jalen Brunson jadi bait, maybe kalau emang nggak bisa dapetin dia open, karena obviously pasti tips punya lah ya play-play untuk bikin pemain-pemainnya open. Gue yakin banget di saat-saat seperti ini. Tapi if not, gue akan kasih bolanya ke Karl Anthony Towns. Gimana pun juga, that was your max player, man. He is a max player. Masa lo suruh max player lo duduk di bench gitu kan? Yeah, I will let him shoot the 3 lah si Karl Anthony Towns ini lah. Dia nembaknya kalau 2 dari 5 hari ini 3 point-nya. But yeah, I think tadi untuk New York Knicks itu ada salah rotasi, ada salah decision dari Tom Thibodeau, and of course juga udah capek banget pemain-pemainnya di quarter keempat. So that's what happened dengan New York Knicks. Beda banget sama si Indiana Pacers. Indiana Pacers mereka, si Rick Carlisle pinter banget sih. Dia mainin 11 playersnya dia bisa rotasi lebih banyak sehingga pemain-pemain starternya bisa istirahat dan juga bisa keep the pace. Artinya yang paling penting di game kali ini adalah keep the pace untuk si Indiana Pacers. Lo bisa lihat tadi kayak Ben Shepherd masuk bisa 2 kali 3 point. TJ McConnell was so annoying. Selalu annoying untuk fans New York. Dia juga bisa 10 poin tadi off the bench. I think si Pacers ini juga merupakan salah satu tim yang paling clutch sih. Selain jago comeback, mereka juga clutch banget sih. Di playoff kali ini mereka tuh rekornya 7-0 in clutch game. And of course hari ini Pascal Siakam delivered a big game untuk Indiana Pacers. Dari babak pertama lu bisa lihat dia memang agresif banget. Ada yang dari passingnya Haley itu yang dia nge-fake itu keren banget lah, passingnya Haley ke Pascal Siakam di bawah ring yang kosong banget. Pascal tadi scored 23 points di babak pertama. 23 poin dari 39 poinnya itu di babak pertama sih, dan 39 poin dicetak sama Pascal Siakam ini adalah playoff career high untuk Siakam. Di kuarter keempat aja dulu bisa lihat sih dia masih larinya sprint banget sih. Siakam ini sih benar-benar underrated banget dan juga cocok banget mainnya alongside si Tyrese Haliburton. Haley hari ini 5 dari 16, tapi tetap impact ya menurut gue luar biasa. Tadi hampir triple double, 14 poin, 8 rebound, 11 assist. Miles Turner juga kontribusi dengan 16 poin dan 2 block. Ini kenapa gue bilang pemainnya Pacers tuh clutch banget ya, karena tadi pas si Knicks mau ngejar selalu ada jawabannya. Tadi yang pertama yang Haley passing bolanya ke corner untuk Miles Turner, lalu juga Haley ada sekali dia 3 point juga tadi. Depannya siapa ya? Depannya Brunson kali ya. I think he got the switch. Depannya Brunson lalu ya gave a wing. I think probably kalau nggak ke fans Knicks, probably ke Reggie Miller juga. Luar biasa sih shot makingnya para pemain Pacers sih menurut gue sih. Under pressure. Tapi itu mereka tenang banget sih tadi si Miles Turner dan juga si Tyrese Haliburton. Dan ini menurut gue kenapa kelihatannya sih ini Pacers kayaknya akan ke NBA Finals guys. Gue melihat sih kayak udah susah banget untuk bisa Knicks balik lagi atau comeback di series ini. Walaupun gue tahu Knicks on the road juga bagus kok di playoff ini. Mereka 5-1 so far rekornya on the road. Tapi kalau lu melihat seberapa solidnya permainannya si Pacers dengan passing-passingnya, pace mereka, chemistry-nya mereka, kayak udah agak sulit sih. Agak sulit kayak kalau Knicks bisa dapat 1 ya udah bagus sih menurut gue sih. At least you don't get swept. Tapi emang nyesek banget sih untuk fans Knicks ya, karena lu udah mengalahkan si Boston Celtics gitu. Lu udah eliminate the defending champion, tapi ternyata
harus kalah di Eastern Conference Finals sama Pacers lagi. Sama Pacers lagi sih. Jadi, tapi Game 3 is a must win pastinya untuk New York Knicks. As you guys know, belum pernah ada tim yang bisa comeback dari ketinggalan 0-3. So, good luck untuk para fansnya New York Knicks. And OKC Thunder juga sebenarnya kelihatannya, agak sulit ya untuk dikalahkan sama Minnesota Timberwolves. Di malam di mana Shai menerima his Michael Jordan MVP trophy, OKC Thunder menang cukup jauh 118-103 dari Minnesota Timberwolves. OKC unggul 2-0 sekarang ini di Western Conference Finals, dan sejarahnya lagi sejarahnya tim yang unggul 2-0 di Western Conference Finals itu rekornya 33-1 sejak tahun 1971. OKC pun juga rekornya 13-0 saat unggul 2-0 in a best of 7 game series. Quarter 3 sih lagi-lagi jadi story untuk OKC Thunder dan juga Minnesota. Tadi Chris Finch sempat masukin Donte DiVincenzo dan juga Nickel Alexander-Walker barengan. Setelah sub itu, wah, gue nggak tahu sih si Nickel sama Donte tadi ngapain sih di quarter 3 itu sih, cause mereka yang membantu untuk OKC bisa build a 19-point lead sih tadi di quarter ketiga. OKC tapi emang defense-nya gokil sih. Gila men, defense-nya bener-bener gak ada obat sih. Gue berani bilang they have the best defense in the playoff this year sih untuk OKC Thunder. Mereka outscored Minnesota 35-21 tadi itu di kuarter ketiga, dan juga pastinya memaksakan Minnesota untuk melakukan 5 kali turnover yang mereka bisa convert jadi 8 fast break points as well. Kalau tadi game masih tipis banget men, masih beda 5 doang, terus pas 2 orang itu masuk tadi langsung boom, tiba-tiba make a run si OKC Thunder sih. Tapi OKC Thunder sih kuarter 3-nya sih lumayan legit sih. Mereka lumayan sakti sih di kuarter 3 karena di 2 game awal ini OKC outscore Minnesota 67-39 di kuarter ketiga. Tapi stats yang paling penting, gue tahu di banyak nih SGA haters nih yang nonton timeout nih. Gue lihat dari komen-komennya kan, katanya Koroki lagi bikin timeout aja, SGA lagi free throw nih katanya di OKC nih. Sambil tidur dong dia free throw-nya dong, kok jam segini di OKC. Tapi ini untuk para fans NBA yang bilang kalau SGA adalah free throw merchants. Yes, SGA main 15 kali free throw. Yes, I know. Tapi Minnesota main itu dapat 26 free throw. Sedangkan OKC hanya dapat 24 free throw ya guys ya. Di situ aja argumennya. Tapi gue tahu sih main si Jaden McDaniels juga keki banget sih sama si SGA. Dia udah sampai kesel sama SGA, didorong aja cuy. Didorong anjir. Kemarin itu gara-gara ya dia frustasi lah. I mean like you know Jaden McDaniels is one of the best defenders in the NBA. Pastinya dia juga pengen jaga si Shai seketat mungkin ya, membuat Shai makin susah geraknya. Tapi kayak tuh dia selalu dapat call foul aja gitu. Jadi saking keselnya kemarin sekali didorong aja akhirnya dapat flagrant one ya. Seingat gue si Jaden McDaniels. I feel you Jaden, I feel you bro. Oke, gue mau batuk bentar guys. Gue minum dulu. Ya, tapi gue yakin lah si Jaden kemarin tuh udah frustasi banget. Lo bisa lihat juga di press conference-nya dia. But kemarin ini kita harus kasih credit juga tapi kepada big three-nya OKC Thunder. Man, they were doing some big three shit. Menurut gue, Shai menyamakan his playoff career high dengan 38 poin, 8 assist dan juga 3 steals. Fifth straight playoff game di mana Shai mencetak at least 30 points. That's crazy. Ini Shai juga main ditonton sama mentornya dia ya. Mentornya dia yang dulu, Chris Paul. Cepet banget main, gak berasa ya. Dulu kayak masih main bareng, sekarang ini Chris Paul nontonin dia menang MVP. Man, that was just crazy. Tapi ya Shai obviously the best player lah. The best player untuk OKC kemarin. Tapi kok gue mau kasih game-nya kemarin itu untuk Chet Holmgren. Karena Chet Holmgren ini gimana pun juga akan menjadi salah satu faktor ya kalau emang si OKC mau jadi juara. They will need a huge contribution dari si Chet Holmgren. Man, dia kemarin tuh bener play out of his mind, bro. Dia he controlled the board, dominate the paint area, lalu juga pasti knock down some threes as well. Ada beberapa dunk. Itu dunknya dua-duanya kemarin depan Donte ya. Ada satu yang dia taunting, dapat technical foul, ada satu yang juga dia dapat alley-oop dari Cassius Wallace. That was pretty nice as well dari si Chet Holmgren. Chet Holmgren kemarin selesai dengan 22 poin dan juga 4 rebound untuk OKC Thunder. Tapi gila ya crowd-nya ya, abis si Chet ngedang itu lu bisa lihat crowd-nya si OKC Thunder sih ya.
itu crowdnya probably the best crowd right now in the NBA sih, without a doubt sih menurut gue sih. They just go crazy man every time. Selain itu of course J-Dub man, J-Dub, ini gimana terbayar J-Dub ya sama SGA ya. Ini J-Dub juga pasti dapat gaji akan gede banget sih. J-Dub 26 poin, 10 rebound, 5 assist. Just playing solid defense as well kemarin ini. J-Dub is a baller man, that's all I gotta say. Yang pasti main juga salah satu kuncinya adalah si OKC berhasil mematikan seorang Julius Randle. Julius Randle main frustasi banget, dijaga sama iHeart, lalu juga gantian sih sama si Jalen Williams juga. Ternyata Julius Randle kalau dijaga pemain yang lebih kecil itu juga kerepotan loh. Kerepotan kemarin ini. So Julius Randle tuh hanya 6 poin aja, 2 dari 11 field goal-nya. Tapi saat dijaga sama Isaiah Hartenstein ataupun juga sama J-Dub, Randle itu 0 for 8 guys nembaknya. So nggak ada field goal sama sekali. Paul Randle ini kita tahu dia lumayan konsisten selama playoff ini dan juga salah satu pemain yang jago banget untuk Minnesota Timberwolves karena di 5 game terakhirnya di playoff ini dia average sekitar 27,2 poin per game. So it was really bad timing aja sih untuk si Julius Randle memilih game ancurnya kemarin ini. Satu lagi, Mike Conley actually played good kemarin ini. Dia plus minusnya kok ngalah plusnya apa kalau saat si Mike Conley nggak di lapangan, minusnya tinggi lah pokoknya si Minnesota. Tapi kemarin emang ada satu adjustment yang dilakukan sama Chris Finch, yaitu dia mau meniru Denver Nuggets. Dia mau meniru Denver Nuggets bermain zone defense untuk menjaga OKC. Tapi ya OKC udah belajar ya, udah latihan lawan Nuggets yang mungkin lebih physical mainnya. Mungkin ada Jokic, ada Aaron Gordon, ada MPJ. Jadi kemarin tuh kayak mecahin zone-nya si Minnesota kayak nggak susah-susah banget sih menurut gue sih. Mereka attack the gap, mereka juga attack centernya. Apalagi kalau ada di atas ya, ada si Mike Conley. Kalau ada Mike Conley, mereka tuh ngincar banget sih Mike Conley sih. Jadi Mike Conley juga kasihan sih, karena I don't think he has a chance untuk jaga guardnya si OKC one-on-one sih. Jadi kemarin zone defense yang coba dilakukan sama Minnesota sih sia-sia ya. Sia-sia. Jadi Chris Finch kayaknya mungkin akan coba zone lagi, tapi kayaknya nggak akan terlalu banyak sih. Mendingan one-on-one defense sih kayaknya, dengan ada Rudy Gobert, dengan ada Ant-Man. Kayak Ant-Man sama Julius Randle juga tipenya tuh yang lebih kayak one-on-one defense sih daripada yang zone defense ya. Tapi Anthony Edwards, congratulations, kemarin ini dia berhasil menjadi Timberwolves playoff all-time leader untuk scoring. Kayaknya dia melewati rekornya Kevin Garnett. Actually Ant-Man solid sih, 32 poin, 9 rebound, 6 assist, tapi emang 3 poinnya struggling masih. 3 poinnya hanya 1 dari 9 untuk si Ant-Man. I don't know how else dia bisa lebih jago. Menurut gue, Ant-Man is doing his part, man. I think Ant-Man is doing his part. Jaden McDaniels juga doing his part dengan 22 poin. Sekarang ini tinggal Julius Randle, Rudy Gobert, dan juga cadangannya sih. Walaupun cadangannya si Nickeil Alexander-Walker play better ya, main 17 poin. Tapi Naz Reid bisa lebih dari 10 poin sih untuk si Minnesota Timberwolves. Tapi ingat guys, menurut gue, kalau belum ada tim yang on the road menang, berarti seriesnya belum mulai sih guys. Jadi ini kan memang si OKC emang harus menang gitu at home. Harus menang. Jadi kalau gue bilang, gue nggak mau langsung bilang conclusion, oh ini kayak udah abis nih seriesnya. Enggak guys, karena kita harus lihat dulu ntar game ketiga gimana. Gue penasaran sih mainnya si Minnesota at home sih. Harusnya energinya mereka at home juga akan lebih baik sih, dan juga harusnya mainnya lebih bagus. Jadi gue berharap series ini panjang sih biar nggak bosen sih. Itu adalah harapan gue. Jadi gue masih expect untuk Minnesota bisa menang game ketiga besok ini. Dan NBA juga mengumumkan All NBA team hari ini. First team ada the MVP SGA, Jason Tatum, Donovan Mitchell, Giannis Antetokounmpo, dan juga Nikola Jokic. Second team ada Jalen Brunson, Stephen Curry, LeBron James, Anthony Edwards, dan juga Evan Mobley. And third team ada Tyrese Haliburton, Kate Cunningham, James Harden, Jalen Williams, dan juga Karl-Anthony Towns. Gue sih reaksi pertamanya cuma, kok nggak ada pemain Rockets sih. Rockets kan second seed di Western Conference gitu. Gue mikirnya mungkin Sengun yang masuk menggantikan James Harden, maybe. Kayak James Harden nggak All-Star ya, biasanya kan. Gak tau sih, gue mikir harusnya Sengun sih yang masuk sih daripada James Harden. LeBron James crazy man, 40 years old man, masih second team. That's just insane. Itu menurut gue insane dia masih ada di second team. And Giannis kalau nggak salah ini 7 straight first team, Jason Tatum 4 straight first team. Yang lainnya menurut gue good pick sih. I don't know what you guys think.
menurut gue sih benar-benar good pick banget sih dari NBA. So, itulah time out hari ini guys. Thank you so much yang sudah menonton time out hari ini. Really appreciate everybody. Hopefully you guys enjoy, dan juga seperti biasa semoga kalian juga dapat banyak informasi di time out hari ini. I'm just happy bisa ngobrolin NBA dengan kalian selalu. And once again, thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.